Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan agama Islam yang telah ada sejak zaman Wali Songo. Pondok pesantren telah mencetak generasi yang mandiri, taat, dan berakhlak mulia. Oleh karenanya, pondok pesantren sering dijadikan alasan mengapa agama Islam kian berkembang. Pondok pesantren Al-Madinah sendiri telah berdiri pada tahun 1997 di Desa Denganyar, Kabupaten Jombang. Di bawah asuhan beliau Abah Ki Haji Muhammad Najib Muhammad Al-Imam dan Umi Hajah Barirah Aziz, yang merupakan cicit dari Al-Makfurlah Mbah Bisri Samsuri. Pondok pesantren Al-Madinah tidak hanya menjadi lembaga pendidikan agama yang bertolak ukur pada budaya tradisional, tetapi telah berkembang menjadi pondok pesantren yang siap bersaing baik sesama pesantren maupun lembaga umum lainnya. Karena pondok pesantren Al-Madinah merupakan pondok pesantren yang berbasis dunia, bahasa asing, dan tahfidzul Quran, yang mempunyai visi dan misi memberikan bekal ilmu pengetahuan agama, pengetahuan umum, dan bahasa asing, serta menyiapkan generasi muslim yang berilmu, bertanggung jawab, terampil, mandiri, dan berakhlakul karimah. Oleh karenanya, untuk merealisasikan visi dan misi Pondok Pesantren Al-Madinah dalam kajian kitab kuning, kami datangkan guru dari alumni pesantren Salaf. Untuk program tahfidz, kami datangkan guru yang bergelar Al-Hafidz. Untuk program bahasa asing, kami Pondok Pesantren Al-Madinah bekerja sama dengan salah satu lembaga kursus dari kampung Inggris. Semoga Al-Madinah semakin berkembang dan semakin syiar. Fasilitas penunjang pendidikan mempengaruhi jalannya rutinitas di pondok pesantren. Sampai saat ini, Pondok Pesantren Al-Madinah memiliki beberapa fasilitas berupa pesantren, masjid, auditorium, aula, ruang belajar, kelas diniyah, perpustakaan, lapangan olahraga, kamar santri, laundry, dan koperasi, gedung balai latihan keterampilan, asrama santri terbagi menjadi 4 gedung. Asrama Tahfidz Putra, Asrama MTS Putri, Asrama Aliyah Putri, Asrama Putra. Sebagai realisasi dari visi Pondok Pesantren Al-Madinah, yakni memberikan bekal ilmu pengetahuan agama umum dan bahasa asing, menyiapkan generasi muslim yang berilmu, tanggung jawab, dan mandiri, terampil, serta berakhlakul karimah. Pondok Pesantren Al-Madinah memiliki beberapa program wajib, di antaranya diniyah, tahfidz, dan bahasa. Pondok Pesantren Al-Madinah mempunyai beberapa program wajib, yang mana program ini wajib diikuti oleh seluruh santri. Di antara program-program wajib tersebut adalah program diniyah. Dan program ini menitik beratkan pada kitab salafnya dan ilmu gramatikanya. Mulai berdirinya program diniyah sampai detik ini, diniyah Al-Madinah mempunyai 2 jurusan, yaitu yang pertama jurusan syar'i, jurusan yang menitik beratkan pada muhafadzah, baik itu amsilah tasrifiyah maupun imriti maupun alfiyah. Yang kedua jurusan tahfidz, yang mana program diniyah tahfidz yang jurusan tahfidz ini menitik beratkan pada hafalan Al-Quran. Alhamdulillah di diniyah Al-Madinah ini sudah ada 5 kelas
atau 5 jenjang, mulai i'dad, awal, tsani, dan ali, dan tahfidz. Jadi di Diniyah Al-Madinah ini bukan dibuat standar adalah sekolah umumnya. Kalau sekolah umumnya aliyah tetapi di diniyahnya itu terlalu dangkal atau belum sama sekali, maka walaupun sekolah formalnya aliyah bisa saja masuk pada sekolah i'dad atau persiapan. Walaupun sekolahnya itu baru sanawiyah atau baru santri yang baru, tetapi keilmuannya atau di dalam bahasanya itu sudah mumpuni, maka bisa naik ke kelas awal maupun kelas tsani, lebih-lebih kelas ali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pendalaman terhadap sumber-sumber ajaran agama Islam salah satunya adalah melalui kitab suci Al-Quran. Oleh karenanya Pondok Pesantren Al-Madinah menerapkan dan menjalankan program tahfidzul Quran yang bertujuan untuk mencetak generasi yang Qurani dengan metode pembelajaran diantaranya ilmu tajwid, makhorijul huruf, serta tilawatil Quran. Program tahfidzul Quran ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan santri dalam hal membaca, memahami, serta menghafal Al-Quran. Lulusan pesantren diharapkan dapat bersaing di era modern, salah satunya dalam hal kemampuan berbahasa. Karenanya, Pondok Pesantren Al-Madinah menyesuaikannya dengan program bahasa Inggris yang dibina oleh Beasiswa English Course Pare dan dibantu dengan beberapa komisi bahasa yang mengawasi jalannya program tersebut. Adapun kegiatan yang bersangkutan dengan program bahasa yaitu vocabulary morning, conversation, dan English course. Bahasa komunikasi antara santri sehari-hari adalah bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris digunakan sebagai media praktek santri agar cakap berbahasa asing. Kegiatan rutin santri Pondok Pesantren Al-Madinah. Jamaah. Kegiatan pertama yang menjadi rutinitas wajib bagi santri Pondok Pesantren Al-Madinah adalah sholat berjamaah. Mengingat betapa pentingnya sholat berjamaah, Pondok Pesantren Al-Madinah mewajibkan para santri untuk melaksanakan sholat berjamaah di waktu subuh, maghrib, dan isya, dan berlokasi di Masjid Pondok diikuti oleh santri putra maupun putri. Daurah. Kegiatan daurah Al-Quran dilaksanakan setiap hari setelah selesai jamaah sholat subuh dengan didampingi pengurus di setiap kelompoknya. Apel pagi. Apel pagi dilaksanakan setiap hari sebelum para santri berangkat ke sekolah. Hataman Al-Quran. Kegiatan khatmil Quran dilaksanakan setiap hari Jumat dimulai setelah jamaah sholat subuh dan berakhir sampai zuhur. Khitabiyah. Sebagai pondok pesantren yang berbasis bahasa asing, Pondok Pesantren Al-Madinah merupakan kegiatan rutin setiap 1 minggu sekali berupa khitabiyah, yakni pidato bahasa Inggris yang dilakukan secara bergantian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan dikoordinir langsung oleh Komisi Bahasa. Zibaiyah. Kegiatan ziba dilaksanakan setiap malam Jumat setelah jamaah sholat isya. Takror. Takror atau belajar bersama dilaksanakan setiap malam setelah jamaah sholat isya dengan menggunakan sistem musyawarah dan didampingi oleh pengurus. Kegiatan belajar bersama ini sangat menunjang kemampuan berpikir santri dan dapat memupuk rasa menghargai pendapat satu sama lain ketika bertukar pikiran saat musyawarah belajar. Muhafadzah. Kegiatan muhafadzah dilaksanakan setiap hari Sabtu malam secara bersama-sama, meliputi Nadam Imriti dan Alfiyah.
guna untuk memperlancar dan mempermudah proses hafalan santri. Diniyah. Kegiatan diniyah Pondok Pesantren Al-Madinah dilaksanakan setiap hari mulai pukul 15.30 sampai 17.00 dan kitab-kitab yang diajarkan meliputi nahwu, shorof, fikih, tauhid, akhlak, kaidah fikih, tasawuf dengan metode bandungan dan sorogan sesuai tingkat kelas akhir yang diajar langsung oleh Abah Umi dan para asatid Pondok Pesantren Al-Madinah. Tahfidul Quran. Bagi para santri yang mengikuti program tahfidz akan dibimbing dan dibina langsung oleh Ustadz Imam Rafi'i dan Ustadz Muharir, mulai dari makhrijul huruf, tajwid, sampai tilawahnya dan waktu penyetoraan hafalan terjadwal setiap minggunya. Sebelum menyetorkan hafalan, para santri dianjurkan untuk murajaah terlebih dahulu agar hafalan lancar dan tetap terjaga. Bahasa asing. Selain program diniyah yang aktif bergerak di bidang keagamaan, Pondok Pesantren Al-Madinah juga memiliki program bahasa asing yang langsung dibina oleh lembaga English Course PARE, yakni BESWAN. Program ini dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan bergantian dengan jadwal diniyah. Bahasa komunikasi antara santri sehari-hari menggunakan bahasa Inggris karena tujuan dari diadakannya program bahasa sendiri adalah agar para santri mampu mengimbangi antara ilmu keagamaan juga era modernisasi yang sangat membutuhkan kecakapan dalam berbahasa asing. Pondok Pesantren Al-Madinah menerima pendaftaran santri dari jenjang pendidikan SMP MTS, Madrasah Aliyah, dan mahasiswa. Informasi pendaftaran lebih lanjut dapat melalui link kontak person atau langsung datang ke kantor Pondok Pesantren Al-Madinah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'u lahu. Jika anak keturunan Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak solih yang senantiasa mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Salah satu wujud dari sedekah jariah adalah dengan mewakafkan harta di jalan Allah. Alhamdulillah, saat ini Pondok Pesantren Al-Madinah sedang dalam pembangunan lantai 3 dan 4 asrama Putri Aliyah dan lantai 3 asrama putra serta gedung keterampilan santri.